Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi hari ini di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi pagi ini dengan bersama-sama mendoakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Juru Selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membarui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu, serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian, kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian, dalam waktu singkat akan terdengar satu seruan saja di seluruh bumi ini. Pujian bagi Hati ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanya lah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Kudus, Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita nyanyikan bersama lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Hari ini adalah pesta Tuhan Yesus dibaptis. Sebelum melayani, pergi kepada umat, mewartakan belas kasih Allah,
Yesus merendah, memberikan diri dibaptis, dan itulah menandai perginya Yesus mengunjungi setiap umatnya. Pembaptisan Yesus juga mengingatkan kita, terlebih adalah pembaptisan kita, betapa kita berharga di mata Allah, betapa kita dikasihi. Dan ini juga tentu mengingatkan kita bahwa kita pun seperti Yesus diutus menjumpai orang lain, menjumpai sesama untuk mewartakan pula belas kasih Allah sendiri. Maka saudaraku terkasih, dalam perayaan yang demikian, mari kita hening sejenak, kita syukuri rahmat baptisan itu, kita syukuri perutusan itu, kita syukuri karena kita dikasihi oleh Allah. Kita hening sejenak sembari juga memeriksa hati batin kita dan menghunjukkan setiap permohonan kita di hadapan Allah. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita bawa ke hadapan Allah, pada Ekaristi ini kita juga diundang untuk berdoa bersama dengan keluarga Ruswianto yang ingin mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan atas terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 Salam Maria. Kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga Alosius Suwarsito yang ingin mendoakan arwah Bapak Konstantinus Mudiharto yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Semoga telah berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi anak, cucu, dan cicit. Namun awal sekali, mari kita memohon belas kasih pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan dibaptis oleh Yohanes dalam usahamu untuk mendekati kami orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memenuhi panggilan Allah Bapa lewat pembaptisan untuk melayani kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki adanya sakramen pembaptisan guna memberi kesempatan kepada kami menerima hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai Putra-Mu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami, anak-anak angkat-Mu, yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya.
Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Allah kita memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Dikaulah
bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kuasa Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah kita, anak-anak kita Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yakni Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga Dia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Suatu hari, sore begitu ya, ada seorang ibu dengan anak gadisnya naik kereta api. Nah, di gerbong itu, di hadapan ibu dan anak gadisnya itu ada orang lain, yakni 2 orang gadis. Ketika kereta sudah mulai berjalan, jejejan gitu ya, dan sudah beberapa saat melintasi daerah-daerah hutan begitu, si anak gadis tadi berteriak, "Mama, mama, lihat, pohon-pohon di luar itu ikut berlari-lari." Ibu tadi cuma tersenyum, sementara 2 gadis di depannya ikut tersenyum dan agak heran. Lalu setelah melintasi daerah lain lagi, "Mama, mama, lihat itu." "Apa nak?" "Tiang listrik menari-nari." Oh, nah 2 gadis di depannya makin heran. Ini kacau ini. Lalu masuki daerah lain lagi, "Mama, mama, lihat itu." "Apa nak?" "Tuh, awan-awan, semuanya ikut mengejar kita, mama." Mamanya tersenyum lagi. Dan 2 orang gadis, salah satunya sampai, "Ibu, mungkin nanti setelah sampai rumah, lebih baik ibu membawa anak ini ke dokter jiwa." Lalu ibu tadi menjawab, "Terima kasih nak, ini kami juga baru pulang dari dokter. Dan kami bersyukur bahwa hari ini adalah hari pertama anak gadis saya bisa melihat, karena kemarin telah beroperasi matanya dan sembuh, dan inilah hari pertama dia bisa melihat semua yang kita jumpai tadi." Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari pembaptisan Tuhan Yesus, dan kita juga diingatkan akan karunia itu bahwa kita pun dibaptis. Dan ketika kita telah memberikan diri dibaptis, sebenarnya disitulah kita ditandai oleh Tuhan sendiri, gitu ya, bahwa sejak saat itu kita mesti memiliki cara pandang yang khusus sebagai anak-anak Allah, cara pandang yang berbeda dari dunia kebanyakan.
Cara pandang yang bagaimana? Tentunya adalah cara pandang yang dipakai oleh Allah sendiri. Yaitu apa? Yaitu karena Allah mengasihi kita. Sebagaimana terjadi dalam baptisan Yesus tadi. Allah berseru, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Saya yakin sungguh sebagai seorang dibaptis dan kata-kata yang sama pula yang diucapkan atau disabdakan Allah kepada kita ketika kita pun dibaptis, karena kita pula adalah anak-anak Allah. Allah mengasihi kita, kita sebagai anak terkasih, dan kita menjadi anak-anaknya yang berkenan karena kita telah memberikan diri kepadanya. Dan betapa dari baptisan itu kita yang berdosa dihapus dosanya, kita disebut anak-anak Allah, kita menjadi anggota gereja yang satu. Disitulah kasih Allah tampak dan kita alami sungguh dalam kehidupan kita melalui sakramen baptis. Tapi Romo, bukankah setelah dibaptis saya juga adalah masih berdosa? Ya, tapi Allah tetap sama. Allah mengasihi kita. Tapi Romo, kendati Allah mengasihi saya, hampir tiap hari saya juga karena saya rapuh, lemah dan berdosa, tiap hari saya itu ngomelin anak, ngomelin istri, ngoceh-ngoceh pada suami, marahin tetangga, ngomongin ini itu, atau juga mungkin sampai ayam-ayam pun saya omelin Romo. Tidak mengapa, Allah tetap sama, Allah kasih. Tapi Romo, saya sering jatuh pada dosa yang itu-itu saja. Allah tetap mengasihi kita semua. Karena Allah tidak bisa berubah atau tidak bisa mengingkari dirinya yang adalah kasih. Saudaraku terkasih, disinilah hari ini kita diingatkan bahwa kita sudah ditandai oleh Allah pada pembaptisan itu. Maka saat ini saya pun mau bertanya kepada Anda, sungguhkah Anda sudah dibaptis? Kalau Anda ingat dan merasa serta menyadari diri dibaptis, dulu menerima, itu kan sebagai orang Katolik masuk begitu ya, dan diterima gitu. Dulu menerima kartu identitas tidak? Diberi kartu identitas tidak? Hah? Paus Fransiskus dalam pesannya mengatakan demikian. Kartu identitas seorang Kristen adalah kasih. Apa? Kasih. Kalau kartu identitas ini tadi kedaluarsa dan kita tidak memperbarui kartu identitas itu tadi, maka kita tidak bisa dikenali lagi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus. Karena kita tidak memiliki kasih. Karena Allah dasar menerima kita adalah dasarnya belas kasih. Kita tetap berdosa, kita tetap rapuh, tapi Allah merangkul kita, bermurah hati kepada kita. Maka efeknya atau konsekuensinya adalah ya kita mesti mengambil cara Allah bersikap, cara Allah memandang, cara Allah merangkul, cara Allah menerima kita sebagaimana cara kita hidup dalam keseharian. Maka saudaraku terkasih, ya, mari tanda baptis itu tadi, kartu identitas itu tadi kita perbarui setiap hari. Kita nyatakan dalam kehidupan kita bahwa apapun diri kita, apapun situasi di sekitaran kita, kita tetap mau satu yang kita pakai, yakni mata Allah dalam memandang setiap situasi. Cara pandang Allah, yakni kasih, dan tidak ada di luar cara pandang yang lain seperti itu. Apapun
tetap kasih. Dan itulah kesediaan diri kita hari ini. Maka mari baptisan Tuhan ini kita jadikan pula pembaharuan kartu identitas kita sebagai seorang Kristen, bahwa kita mau mengasihi sebagaimana Allah melakukannya untuk kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri. Kita memperbarui iman kepercayaan kita. Sembari mendaraskan dan penuh penyadaran, kita ingat kembali bahwa kita telah dibaptis. Kita dikasihi Allah dan kita diundang mengenakan pakaian kasih dari Allah sendiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih dengan menyerukan, Tuhan berkatilah umat-Mu. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat-Mu selalu mendengar sabda Putra-Mu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Untuk ungkapan syukur keluarga anak-Mu Ruswianto, ya Bapa, semoga Engkau menerima ungkapan syukur mereka dan Engkau melimpahkan berkat-Mu bagi mereka semua, dan semoga pengabulan doa ini memperteguh keyakinan pengharapan kasih mereka kepadamu dan kepada sesamanya. Untuk anak-Mu Konstantinus Mudiharto yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu, semoga Engkau mengaruniakan kebahagiaan kekal kepadanya dan memperkenankan dia menjadi pendoa bagi keluarga dan juga bagi kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bapa yang maha baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang Putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Teruskan kepada kami, terimalah kami semoga bersemangat. Ya Tuhan, berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus, yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari pesta pembaptisan Tuhan ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya selama masa pandemi ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa sambil bernyanyi.
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun kiat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semangat kita sampai hidup yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Karena sekarang aku tak dapat
Saudaraku terkasih, mari kita sekarang bersatu dengan korban pesawat Sriwijaya yang jatuh kemarin bersama dengan korban serta keluarga. Kita berdoa bagi mereka semua dengan doa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Rafael Wendy, putra dari Andrew Indah, warga lingkungan Santo Franciscus Xaverius, Paroki Santo Franciscus de Sales, dengan Tiurma Selvia Nainggolan, putri dari Marula Nainggolan, Suhartati Ringgo-Ringgo dari Jalan Bambang Utoyo, Lorong Pusaka, Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yosef Susanto, putra dari Zainal Tamrin Heni, warga lingkungan Santo Franciscus Xaverius, Paroki Santo Franciscus de Sales, dengan Monica Tania Effendi, putri dari Petrus Rudi Effendi, Rina Sakita, warga lingkungan Santo Benedictus, Paroki Santo Franciscus de Sales. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Penerimaan sakramen baptis untuk balita dijadwalkan pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 jam 4 sore. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 jam 5 sore. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Saudaraku terkasih, marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus